Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, balik lagi sama gue Andi Syahdan. Dan pada kesempatan kali ini gue nggak unboxing dan gue lagi nggak ada di dalam perjalanan. Biasanya gue melakukan aktivitas vlogging, motovlog maksudnya, dan unboxing begitu. Jadi pada kesempatan kali ini gue mau sharing. Cuma sharing aja mengenai insiden yang baru minggu kemarin gue rasain, yaitu drone gue crash man. Dan gue mau cerita sedikit mengenai drone gue yang crash minggu lalu, lebih tepatnya tanggal 15 Oktober 2023, dan sekarang hari Jumat, berarti udah hampir 5 hari yang lalu drone gue crash di sana. Jadi gue mau coba sharing, mau ngasih tahu flight recordnya. Jadi gue dapetin flight record ini di DJI Fly, kemudian gue aplikasikan dan bisa gue lihat di layar monitor gue. Nanti bisa sama-sama teman-teman juga bisa lihat insidennya seperti apa, dari mulai gua take off kemudian sampai si drone gua itu crash gitu. Nanti kita bisa lihat teman-teman dari beberapa perspektif gitu kan. Jadi nanti teman-teman bisa lihat semua kejadian dari screen recorder yang gua record di laptop ini. Nanti teman-teman juga bisa pahami semuanya. Jadi gua mau cerita dulu sedikit. Kemarin tuh gua hari Minggu kemarin gua main ke salah satu daerah Cianjur, di mana ya? Gua main ke agrowisata Artala. Nah, letaknya itu di daerah Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, teman-teman. Itu gua main ke sana, berangkat tuh pagi, teman-teman. Cuma sampai sana emang karena gua jalannya santai, dan sampai di sana pun menjelang sore gitu, teman-teman. Nah, kebetulan di sana cuacanya cukup baik dan gua tertarik buat coba take off si drone DJI Mini gue yang crash itu di Artala ini gitu, teman-teman. Nah, gue take off kemarin tuh pukul 16 lewat berapa gitu, pokoknya jam 4 gitu. Langsung aja teman-teman kali ya kita lihat flight recordnya. Kita lihat ini, teman-teman. Jadi gue udah ada di Phantom Help ini, di www.phantomhelp.com. Jadi gue ke salah satu situs web yang ada di sini yang disediakan oleh DJI-nya. Nah, jadi bisa kita lihat dulu teman-teman di sini. Coba kita lihat dulu untuk wilayahnya. Nah, ini gue lihat di satelit ya, teman-teman, di peta berbentuk satelitnya. Kalau dilihat dari sini, ini deket dari apa ya? Sebentar, ini Gunung Pangrango ya, Gunung Gede di sini. Nah, kita bisa lihat ini Gunung Pangrango. Gunung Gede Pangrango. Ini Gunung Gede Pangrango. Nah, gua kemarin di sini, teman-teman. Nah, ini peta ini salah satu ini ya, teman-teman, hasil flight recordnya. Kalau di pesawat yang aslinya tuh mungkin bisa dikatakan black box. Nah, kalau di DJI Fly, pesawat tanpa awak atau drone ini ada flight recordnya, teman-teman. Nah, ini gua take off di sini, ini Artala, teman-teman. Ini salah satu wisata yang gua kunjungi minggu kemarin, dan sekarang gua mau coba kasih tahu teman-teman semua. Jadi ini adalah rute penerbangan gua dari mulai gua take off sampai crash di sini, teman-teman. Nah, sebelum kita play, gua mau ngasih tahu dulu ini rute gua pada saat gua menerbangkan si drone-nya. Dari awal sini ke sini dan crash di sini, teman-teman. Gitu. Oke, langsung aja kita mulai, teman-teman ya. Nah, teman-teman kita bisa lihat di sini, teman-teman ya. Nah, kita play di sini, RTH udah dapet, dan kemudian bisa kita lihat juga di sini, teman-teman. Di sini Global Navigation Satellite Systemnya atau GPS-nya ini udah 16 ya, teman-teman. Yang kita tahu bahwa take off yang aman tuh setelah kita mendapatkan home point atau Global Navigation Satellite Systemnya itu di atas 10 ya, teman-teman. 11-12 itu udah home point update gitu. Jadi kita udah aman untuk take off, dan kalau misalnya terjadi kendala, kita bisa langsung return to home gitu, teman-teman. Di sini untuk GPS-nya di sini udah 16 ya, teman-teman. Ini udah bagus. Udah aman ya, teman-teman. Bahkan ini naik, teman-teman. Kita lihat di sini ini 20 ininya, apa sih, GPS-nya. Untuk semuanya masih aman. Di sini kecepatan motornya itu sampai 20 km per jam ya, teman-teman. Ini rata-ratanya tuh 15 sampai 14 km per jam untuk kecepatan gua
menerbangkan si drone ini melaju ke arah horizontal teman-teman. Nah ini, dan GPS di sini masih kencang ya teman-teman, masih di angka 23. Ini masih melaju teman-teman. Nanti kita bisa lihat dari segi perspektif yang berbeda. Dari mulai dari sini di Phantom Help-nya, kemudian nanti gua lihat kasih cuplikan video hasilnya. Dan yang terakhir kita mau lihat screen recorder dari HP gua di sini, versi DJI Fly-nya. Nah ini masih melaju ya teman-teman. Ini gue masih coba record pemandangan di sana karena pada saat itu cuacanya bagus banget teman-teman. Jadi gue tertarik untuk record ini pesawahan gitu, pesawahan daun bawang dan lain sebagainya karena di sana mayoritas warganya tuh bertani ya teman-teman. Di sini masih normal, kita udah 1 menit 30 detik. Nah pesawat gue udah di sini. Sebelum crash ya teman-teman, bisa kita lihat juga global navigation satellite system kita malah kencang ya teman-teman, malah meningkat ke 27. Ini sudah mendekati crash ya teman-teman. Nah ini kecepatan pesawat gua 21 km per jam ya teman-teman. Ini bisa kita lihat di sini. Ini dia terus melaju. Di sini GPS masih kencang, masih di angka 27. Throttle horizontal tuh terus ke depan tuasnya. Ini merah, jaraknya 200 meteran ya teman-teman. Nah ini bisa kita lihat ini jaraknya. Ini udah mendekati home point teman-teman. Jadi gue melewati keberadaan gue pada saat itu di sini keberadaan gue. Nah si pesawat gue melewati di atas gue teman-teman, di atas, lewat atas kepala gue. Gue mau coba cari angle yang berbeda di sana. Mau coba shot dengan view yang lain di beberapa angle karena ini pada saat itu cerah banget teman-teman. Jadi gue tertarik banget buat terus cari visual yang bagus gitu teman-teman. Ini gue masih coba kendalikan throttle-nya, throttle kiri dan kanan. Ini masih bergerak pada saat itu. Nah ini dalam penerbangan itu udah 3 menit 15 detik teman-teman. Di sini bisa kita lihat. Dan kecepatan pesawat itu masih 21 km per jam. Bisa kita lihat di sini. Dan untuk jaraknya dari home point dan sekarang ini udah 200 meteran teman-teman ya. Gue mau coba lebih jauh lagi ke sana. Ini udah masuk ke 300 meteran. Kenapa gue bisa crash teman-teman? Pada saat itu gue terbang rendah teman-teman. Sebenarnya gue tahu kalau di sana tuh emang banyak rumput, banyak dedaunan, dan sebenarnya firasat gue udah menandakan bahwa kayaknya bakal crash gitu teman-teman. Cuma gue memberanikan diri untuk terus terbang rendah gitu kan. Dan akhirnya karena menurut gue terbang rendah itu dapat view itu lebih baik teman-teman di sana. Jadi gue terus berusaha untuk mempertahankan terbang rendah pada saat itu. Di sini pesawat gue masih melaju ke depan. Ini salah satu flight record dari Phantom Help ya teman-teman, dari www.phantomhelp.com. Kita udah mundur. Ini kecepatan udah 22 km per jam teman-teman. Ini gua lumayan cepet. Di sini udah terbang rendah ya teman-teman. Ini udah terbang sangat rendah, di bawah 50 meter kalau nggak salah. Itu udah rendah banget kan teman-teman. Di sini jarak 700 meter teman-teman. Ini jarak 700 meter dari home point, hampir 1 kilo teman-teman, setengah kiloan dari home point gue berada. Nah bisa kita lihat teman-teman di sini. Ini udah mulai mendekati crash teman-teman. Nah kita crash di sini. Nah ini udah mulai mundur teman-teman. Nah di sini gue udah nyaman banget, terlalu nyaman untuk terus mundur karena view pemandangan pada saat itu menurut gue itu bagus teman-teman. Jadi gue tertarik untuk terus mempertahankan terbang rendah di sana. Dan gue nggak tahu bahwa di bawah sini sebenarnya di sini ada dedaunan, banyak pohonan teman-teman. Nah bisa kita lihat sini teman-teman. Menjelang crash, oke, di menit ke 5 menit 6 hampir 6 dan crash drone kita di sini. Motor tidak berputar, periksa jika terdapat benda yang menghalangi motor atau hubungi dukungan DJI teman-teman. Di sini ada peringatan bahwa ada sesuatu yang nyangkut di baling-baling kita atau di propeller kita, di propeller si drone di sana. Dan di sini gue mencoba untuk tetap tenang walaupun walaupun panik, tapi gue coba tetap tenang karena
Jatuhnya itu gue tahu di pesawahan dan nggak ada air gitu teman-teman. Di sana nggak ada air, maksudnya bukan jatuh di perairan tapi lebih tepatnya di atas tanaman-tanaman tanaman daun bawang gitu teman-teman. Jadi gue nggak terlalu panik buat mencoba cari si drone gue pada saat itu. Di sini teman-teman bisa kita lihat dari home point sampai ke tempat si crash drone itu berjarak 832 meter teman-teman. Ini jaraknya teman-teman ya. Jarak antara si home point dan si tempat si drone itu crash teman-teman. Dan kecepatan terakhir tuh mentok angka 20 km per jam teman-teman. Di sini bisa kita lihat. Di sini dia terakhir sebelum crash itu kecepatannya 20,3 km per jam teman-teman. Gitu. Di GPS-nya masih tetap 26, tapi di downlink videonya itu sebelum crash emang udah agak-agak sedikit macet teman-teman. Jadi gua nggak bisa kontrol si drone itu udah di mana dan emang agak-agak patah juga karena si downlinknya itu pada saat itu udah agak turun teman-teman. Nanti bisa kita lihat di sini di GI Fly-nya dan crash lah di sini teman-teman gitu. Nah pada saat itu teman-teman ketika drone ini crash, walaupun gue panik dan gue mencoba untuk tetap tenang, dan walaupun di sini jaraknya 830 meter dari home point dan gue buka maps pada saat itu di aplikasi DJI Fly-nya, find my drone, dan gue buka Google Maps di sana dan alhamdulillah ternyata ada jalan menuju untuk gue mencari si drone crash itu teman-teman. Dan ketika gue jalan ke sana pakai motor itu cuma 6 menit teman-teman kalau nggak salah waktu itu 6 menit dan gua kesana dan motornya tuh nggak bisa sampai ke sini karena ini pesawahan teman-teman. Jadi ini tuh pesawahan. Jadi si motor tuh nggak bisa sampai sini. Jadi motornya gua taruh di sini kalau nggak salah, di sini mentoknya teman-teman, di sekitar sini kalau nggak salah. Nah dari sini jarak sampai ke sini gue jalan kaki teman-teman. Ini tuh cukup ini teman-teman karena terasering pesawahan. Nanti teman-teman bisa lihat di video hasil rekaman si drone ya. Ini tuh terasering gitu teman-teman. Jadi ada jurang kecil dan ada jurang besar juga tempat si drone gua crash di sini. Kemudian ketika udah sampai titik si drone gua jatuh, ketika gua udah ada tepat di tempat si drone itu terakhir jatuh di maps itu, di find my drone-nya, dan gua cariin ternyata nggak ada teman-teman. Drone gua itu udah nggak ada dan gue udah don't expect too much banget kalau drone gue bakal ketemu gitu teman-teman. Dan ada cuplikan videonya teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Aduh, sekarang jam 17, jam 5 lewat 9 menit. Drone gue crash di daerah sini, sulit buat ngambilnya. Ini setelah gue ikutin hasil dia jatuh terakhir tuh di sini, tapi setelah gue cariin ternyata dia kayaknya nabrak ini teman-teman. Jadi gue tadi terbang dari daerah sana, mundur karena nggak ada vision sensor belakangnya. Gue mundur aja, dan ternyata gue nggak tahu ada gumbukan obstacle kayak gini, sehingga mengakibatkan drone gue crash di dalam sini kayaknya, cuma dari arah sana. Padahal posisi udah tepat di sini. Maps terakhir si drone itu jatuh di posisi ini, tapi setelah gue cariin kiri kanan ini nggak ada. Khawatir ya dia kayaknya nabrak ini deh, nabrak gumbukan ini. Jadi dari arah sana nabrak gumbukan ini, lalu si drone-nya ada di balik ini. Tapi gue nggak mungkin banget harus sana karena itu nggak ada jalan, itu curam kayak gitu. Posisi terakhir tuh di sini dia. Nah itu teman-teman, jadi gue tadi ngos-ngosan banget. Itu nyariin si drone itu nggak ketemu teman-teman. Udah coba nyari di kiri kanan, bahkan yang tadi teman-teman bisa lihat itu ada di jurang itu. Jadi ada segumpukan kayak pohon rindang gitu, dan mungkin gue ngira si drone itu nabrak gitu kayak teman-teman. Itu sih yang gue bikin don't expect too much, dan gue nggak berharap lebih kalau si drone bakal gue temuin lagi gitu teman-teman. Karena gue udah lihat di titik lokasi si drone nggak ada, padahal gue udah tepat banget di tempat si drone gue jatuh teman-teman. Setelah beberapa kali gue nyoba lagi, berusaha lagi untuk terus mencoba, karena di sana waktu itu pukul 17 lewat berapa gitu, pukul 5 sore itu masih ada pencahayaan teman-teman untuk gue berusaha mencari lagi.
untuk berusaha buat terus nyari si drone gue sampai ketemu gitu teman-teman. Setelah gue masih nyari dan berusaha terus dan akhirnya tetap nggak ketemu. Dan sekarang coba kita lihat dari perspektif yang berbeda. Kita lihat hasil dari ini dulu kali ya, DJI Fly-nya teman-teman. Kita masuk ke DJI Fly-nya. Oke, kita masuk ke DJI Fly-nya teman-teman. Oke. Nah di sini teman-teman, gue pada saat itu di tanggal 15 bulan 10 mana ya? Tanggal 15 bulan 10. Oke, ini yang 6 menit. Kita ubah dulu ke satelit. Oke. Nah ini teman-teman. Nah ini teman-teman, kita sekarang mau coba lihat. Sebentar, kita stop dulu. Kita coba lihat dari perspektif yang berbeda. Ini dari DJI Fly-nya, catatan terbang dari DJI Fly-nya langsung dari aplikasi DJI Fly teman-teman. Dan di sini kita lihat home point udah kita dapatkan dan mode penerbangan normal. Terus di sini juga baterai kita udah kelihatan di 92 teman-teman. Oke, langsung aja kita play. Oke, in flight dalam penerbangan, titik asal diperbarui. Oke, home point udah didapatkan. Ketinggian 2,3 meter teman-teman. Bisa kita lihat di sini di huruf H. Dan kemudian untuk D-nya ini distance, untuk jaraknya teman-teman. Dan gua jaraknya sudah 24 meter teman-teman dari pertama kali si drone diterbangkan. Untuk global navigation satellite sistemnya di sini mencapai angka 20 teman-teman ya. Angka 20, RC-nya juga downlinknya masih penuh teman-teman. Nah, ini baterai masih 90% teman-teman. Ini udah jaraknya 125 meter dari terakhir si drone ini diterbangkan teman-teman. Bisa kita cepatin aja mungkin karena tadi udah kita lihat di versi webnya. Kita dari sini aja. Nah ini teman-teman, ini menjelang crash, ini di angka 200 meter teman-teman dari home point teman-teman. Oke, tadi sebentar. Tadi terakhir kita lihat 800 meter tuh berarti dari keseluruhan perjalanan kita teman-teman ya. Terhitung 800 meter mungkin atau nggak tahu lah. Kalau misalnya kita lihat dari perspektif ini dari DJI Fly-nya, catatan terbang di sini tuh ini jarak antar home point sama si drone ini 200 meter teman-teman. Kita lanjut play. Dan pas mundur dan ternyata dia masih lewatin. Oke, dia ternyata lewat di sini teman-teman. Motor tidak dapat berputar. Nah ini kendala di motor teman, sinyal lemah dan ini udah lost connect. Ini udah lost connect dari CRC-nya dan video pun selesai. Dan terakhir kita mendapatkan pesan di sini, notifnya motor tidak dapat berputar karena ada benda yang menghalangi si propeller kita gitu. Nah gue kira si drone gue bakal crash di gumbukan ini nih teman-teman, di gumbukan ini, di gumbukan pepohonan rindang di sana. Dan tapi pada saat itu, pada saat gue udah berada di titik tepat banget di atas titik si drone itu jatuh, itu nggak ada teman-teman. Gue udah lihat kiri, di kanan, ke belakang, depan, naik lagi, turun, terasering lagi, itu nggak ketemu teman-teman. Padahal baterai masih 76%, untuk GPS-nya masih 26. Untuk terbang kita, saking terbang rendahnya gue teman-teman nyaman di situ. Padahal gue tahu kalau terbang rendah tuh bahaya, apalagi gue di sini pakai aircraft DJI Mini 3 yang nggak ada sensor tabrak, nggak ada obstacle sensingnya, dan gue terlalu nekat buat terbang rendah di sana. Akhirnya resiko pun gue tanggung sendiri teman-teman, seperti ini. Dan akhirnya si drone gue pun crash di sana pada saat itu. Oke, di min 13 teman-teman, di min 13. Atau kita bisa lihat di sini. Nah tuh, min 10, min 15, min 21 itu udah terbang rendah banget teman-teman. Gue nggak lihat pada saat itu di monitornya kalau gue terbang serendah ini teman-teman. Kita bakal lihat rekaman sebelum si drone itu crash teman-teman. Sebentar, gue cari dulu filenya. Gue simpen di sini. Sebentar, ini. Nah, ya teman-teman, ini pada saat sebelum drone gue crash, di sini gue mencoba untuk terbang rendah. Di sini masih terbang rendah teman-teman. Nah, di sebelah kiri gue, di sebelah sana itu sebenarnya apa ya? Tempat home point gue di sebelah kiri ya teman-teman. Nah sebelah kiri di sana itu home point teman-teman, tempat asal mula drone ini diterbangkan. Nah ini lihat, itu teman-teman. Bisa kita lihat teman-teman, itu hasilnya. Kita lihat sekali lagi, kita cepetin dari sini. Kita lihat dari sini. Nah ini
Ini sebelum drone-nya crash dan kita lihat nabrak rumputan, dan ternyata si drone gua kayaknya nggak terlalu nabrak di gumbukan itu teman-teman. Bisa kita lihat sekali lagi. Bisa kita lihat sekali lagi. Di sini. Nah, ini sebelum crash. Oke. Kita lihat di sini. Nah, dia melewati gumbukan teman-teman. Gumbukan ternyata udah lewat. Dia melewati gumbukan ke atas, masih di atas gumbukan yang itu. Dan tapi ketika gua cari pada saat itu di lokasi yang sama persis, di lokasi tempat terakhir si drone itu jatuh, itu nggak ada teman-teman. Gua dicari di kiri kanan, naik turun terasering, itu nggak ada teman-teman. Coba kita play lagi dan kita coba slow motion pada saat dia crash teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini slow motion dan ini kejadian pada saat itu teman-teman. Nah, ini slow motion lagi sekali lagi kita lihat. Nah, ini teman-teman. Nah, oke, cukup teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Jadi dan ternyata kalau kita lihat dari segi videonya, segi dari perekaman hasil si drone itu, dia ternyata nggak nabrak gumbukan, bener-bener di gumbukan banget kayaknya. Dia masih melewati atas teman-teman. Dan ternyata di sini teman-teman kita lihat videonya. Pencarian berakhir jam 17.20. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 10 tanggal 15 bulan 10 maksudnya. Dan ternyata yang gua kira nabrak gumbukan ini, dan ternyata si drone-nya ada di sini. Aduh, gue cari kemana nih drone, ya ampun. Tuh, lihat perjuangan gue buat nyari si drone ini sampai kayak gini men. Banyak tajam-tajam ini. Aduh. Aduh, pengalaman buat kalian, pokoknya hati-hati kalau misalkan terbangin drone, apalagi yang nggak ada obstacle sensingnya. Karena ini si drone nggak ada obstacle sensingnya, cuman ada di bawah doang. Aduh, alhamdulillah. Setelah pencarian gua naik turun terasering dari jam 4 tadi kan sampai jam 5, akhirnya drone DJI Mini 3 gua diketemukan teman-teman pada saat itu teman-teman. Dan akhirnya drone gua ditemukan dengan kondisi selamat dan enggak terlalu rusak parah. Itu cuma ada kayak dedaunan yang nyangkut di propellernya, di salah satu propeller depan. Itu yang mengakibatkan si motor si drone itu cut off teman-teman. Jadi berhenti secara tiba-tiba, mengakibatkan drone gua harus terjatuh di titik situ teman-teman. Yang tadi kalian bisa lihat itu drone gua jatuh di situ ternyata teman-teman. Awalnya gua nyari di atasnya, di terasering atasnya lagi, di bawah lagi, tapi nggak ada teman-teman. Karena kesungguhan gua untuk mencari lebih lanjut, dengan kesabaran gua untuk terus mencari si drone gua, akhirnya alhamdulillah drone gue diketemukan dengan kondisi baik-baik aja. Cuma agak kotor sedikit di bagian propeller dan di bagian belakangnya. Tapi alhamdulillah nggak ada yang pecah, nggak ada yang nggak ada yang retak, nggak ada yang pokoknya nggak ada yang rusak secara besar lah gitu teman-teman. Hanya minor saja kayak kotor doang. Dan pada saat itu gue coba take off lagi di sana dengan kondisi yang udah gue bersihkan dari kotoran tersebut. Gue mau coba memastikan bahwa drone gue dengan kondisi baik dan nggak ada yang rusak, baik dari segi motor dan juga gimbalnya. Gue take off di sana dan ternyata alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Si drone gue normal, drone tilt up dan tilt down itu berjalan dengan normal, dengan baik gitu teman-teman. Dan nggak ada kendala sama sekali. Pesan buat teman-teman juga, buat yang punya drone nggak ada vision sensornya, nggak ada obstacle sensingnya, saran gue agar terus berhati-hati lagi buat terlalu nekat kayak gue gitu teman-teman. Gue terlalu nekat kayak terbang rendah di lokasi dimana kalian take off nanti, karena resikonya bisa karena kita nekat dengan keberanian kita, resikonya bisa kita tanggung sendiri teman-teman. Kayak hal yang baru aja gue alami minggu kemarin teman-teman, seperti itu. Crash namun tidak mengakibatkan si drone gua hancur atau rusak parah, hanya sedikit minor dari kotoran aja teman-teman. Pokoknya perhatikan lagi ketika kalian mau terbang di mana aja kalian berada, tetap aman saat dalam penerbangan, baik itu di outdoor ataupun indoor gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video gua kali ini. Gua Andi Syahdan, sampai berjumpa di video berikutnya and bye bye. Aduh, DJI Mini 3 nggak ada sensornya, akhirnya nabrak.